Halo Rek, welcome to Mifasol, mitos dan fakta soal diabetes. Dengan saya, Firnanda Bagus, akan mengajak teman-teman nih untuk membedah mitos-mitos yang beredar tentang isu kesehatan di masyarakat. Nah, sekarang saya sudah ditemani oleh narasumber yang kece dan super keren, ada Dr. Robi Azari. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat apapun itu. Kenalin nama aku Dr. Robi Azari dan kita bakalan ngadain podcast pada sore hari ini. Oke, jadi teman-teman, Dr. Robi Azari ini sebelumnya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga angkatan 2016. Betul. Dan belum lama ini baru dapat gelar resmi sebagai dokter. Waduh, Keren banget nih. Jadi boleh dokter cerita sedikit mengenai kesibukannya sekarang lagi ngapain dokter? Oke, jadi sekarang aku tuh lagi internship namanya ya. Jadi internship itu adalah semacam pengabdian. Nah, sekarang aku lagi pengabdian di Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya. Jadi kehidupanku pagi jaga IGD, siang jaga IGD, malam jaga IGD, terus jaga poli, jaga ruangan ya. Jadi dokter pada umumnya lah ya, tapi masih dalam tahap pengabdian, internship. Oke. Mas, kesibukannya apa? Kalau saya kebetulan masih newbie nih, masih mahasiswa baru. Jadi belajar dan belajar terus sih dokter pastinya, tentu. Nah, karena ini kan sudah mengabdi nih dokter, pasti udah lebih banyak ketemu pasien itu jumlahnya lebih banyak kan dokter ya. Nah, ngomong-ngomong soal pasien, pasti berhubungan dengan isu kesehatan dong dok ya. Nah, belum lama ini kita akan memperingati Hari Diabetes Sedunia tuh, tanggal 14 November yang lalu tuh. Nah, biar kita nggak kehilangan euforianya nih, kita bakal diskusi nih dokter mengenai mitos-mitos tentang isu kesehatan, khususnya diabetes yang beredar di masyarakat. Nah, nanti dokter Robi bakal jelasin nih, isu kesehatan ini mitos atau fakta sih. Ya. Oke, kita sudah merangkum nih beberapa topik atau isu yang umumnya beredar di masyarakat. Nah, oke dokter udah siap mau bahas mitosnya? Udah siap dari kemarin bahkan. Oke, langsung ke isu pertama nih dokter. Mitos atau fakta sih kalau diabetes itu dibagi dua, ada diabetes kering dan diabetes basah. Langsung ku jawab, mitos guys, karena diabetes tuh sebenarnya ada 4 nih. Ada bukan diabetes tipe kering atau basah ya. Jadi diabetes tuh ada 4, ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes kehamilan atau pregnancy, dan yang terakhir itu adalah diabetes tipe lainnya. Jadi kalau aku jelasin satu-satu ya, diabetes tipe 1 itu adalah tipe yang autoimun. Biasanya sih paling banyak penderitanya adalah anak-anak atau remaja. Kalau yang tipe 2 itu yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Misal kayak orang tua, usianya lebih dari 35 tahun, kemudian berat badannya berlebih gitu. Kalau diabetes kehamilan atau gestational diabetic itu sesuai dengan namanya ya, berarti diabetes yang ditemukan pada ibu hamil saja. Terus yang keempat itu adalah diabetes tipe lainnya. Jadi diabetes yang tidak terklasifikasi dengan 3 hal tersebut. Contohnya apa? Pertama, bisa aja diabetes yang disebabkan oleh efek samping obat. Bisa tuh. Contohnya kayak pemakaian steroid. Nah, itu bisa menyebabkan diabetes juga. Kemudian yang kedua bisa juga karena imunodefisiensi. Contohnya HIV. Itu juga bisa menyebabkan penyakit diabetes yang tipe lainnya. Tapi perlu di cek and recheck juga ya. Jadi diabetes itu bukan masalah kering dan basah. Ini yang banyak salah. Biasanya, oh kalau ada lukanya berarti basah, kalau nggak ada lukanya kering. Nah, itu yang salah. Diabetes itu cuma ada 4. Kalau mau ngomongin sih 2 ya, tipe 1, tipe 2. Oke, jadi ternyata itu mitos ya teman-teman. Mungkin itu istilah awam ya dokter ya. Jadi sebetulnya kalau secara ilmiah tuh diabetes ada 4 tipe tadi udah disebutin. Ada tipe 1, tipe 2, lalu tipe gestasional pada ibu hamil, dan tipe lainnya. Oke. Langsung nih dokter kita beranjak ke isu kedua. Mitos atau fakta sih dokter kalau orang penderita diabetes itu suka banget ngemil nih? Fakta guys. Nah, jadi untuk orang yang memiliki gejala-gejala diabetes itu ada 4 sebenarnya ya. Ada 3P dan 1. Apa itu 3P? Kalau di bahasa kedokteran kita bilangnya adalah polidipsi, poliuri, polifagi, dan penurunan berat badan. Jadi polidipsi sering minum, polifagi sering makan, poliuri sering kencing, sama penurunan berat badan. Nah, ini nih yang salah kaprah di masyarakat. Wah, aku nih suka makan, tapi aku berat badannya nggak naik-naik. Nah, aku justru turun nih. Enak nih, bajunya jadi longgar, celananya jadi longgar. Tapi aku suka makan, berat badannya nggak naik-naik, suka minum, kemudian suka kencing juga nih, tapi enak banget. Jadi kayak nggak perlu diet-dietan gitu. Nah, itu tuh salah. Siapa tahu itu adalah gejala awal dari diabetes gitu. Jadi kita harus memperhatikan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi
Kalau suka nyemil ya wajar. Karena apa? Karena sebenarnya diabetes itu kan kita kekurangan gula darah, sel tubuh kita kekurangan gula darah karena resistensi insulin. Jadi sel tubuh kita itu seolah-olah dalam tanda kutip itu kelaparan. Jadi sel bakalan ngirimin sinyal ke otak, bilang kalau misalkan aku ini lapar nih gitu. Jadi dia otak akan merangsang supaya tubuh kita makan terus. Jadi kalau orang diabetes suka nyemil, itu fakta. Oke, udah jelas banget nih teman-teman. Kalau itu fakta ya dokter ya. Betul. Dan juga perlu diperhatikan juga mungkin ada polidipsi tadi juga, poliuri dan kurang berat badan mungkin bisa jadi salah satu indikator kalau orang tersebut fix tuh kena di gejala awal diabetes ya dokter Betul. ya. Tapi harus dikonsultasikan sama dokter juga ya, dan harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Iya, betul banget. Oke, beranjak ke isu ketiga nih dokter. Ini lumayan banyak sih dokter ya, isu ini beredar nih. Orang penderita diabetes harus menghindari konsumsi nasi putih, mitos atau fakta nih. Mitos guys ya, jadi orang kena diabetes, orang yang namanya aja pasien nih ya. Pasien kan pasti manusia. Manusia kalau kita larang makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, pantangannya ini, pantangannya itu, kita mau makan apa jadinya? Padahal kan manusia harus makan untuk bertahan hidup, nutrisinya dari mana? Jadi orang diabetes boleh-boleh aja konsumsi nasi putih. Tapi ingat, kalau udah terdiagnosis diabetes, harus ingat yang namanya 3J. Nih, banyak singkatannya ya dari tadi ya. Nah, jadi emang kenapa dibikin singkatan? Soalnya biar orang-orang awam tuh lebih paham, lebih ingat. Jadi biar lebih terkontrol. Jadi singkatannya adalah 3J. Boleh makan asal ingat 3J. Apa itu? Jumlah, jenis, jadwal. Jumlahnya jangan terlalu banyak, kalorinya harus disesuaikan dengan kebutuhan orang masing-masing. Jenis harus bervariasi. Tidak boleh nasi putih sebakul, lauknya cuma 1-2. Nggak boleh ya, harus proporsional. Misal, dalam satu piring nasinya setengah, kemudian diimbangi dengan sayur-sayuran dan protein dari hewani ataupun nabati. Terus yang ketiga, diatur jadwalnya. Jadi jangan sembarang, selaparnya makan, tapi harus diatur jadwalnya, harus terstruktur gitu. Jadi makan beratnya kapan, nyamilnya kapan, begitu. Jadi boleh makan nasi putih boleh, tapi harus ingat 3J tadi. Oke, jadi teman-teman udah terjawab nih. Kalau itu tuh mitos, jadi masih boleh nih dokter makan nasi putih. Asal ingat tadi ya 3J, ada jenis, jadwal, dan jumlah ya tadi. Betul. Oke. Tuh diingat tuh teman-teman, wajib diingat banget tuh. Nah, isu keempat nih dokter. Orang penderita diabetes yang tidak terkontrol nih dokter, kalau ada luka bakal susah atau lama keringnya, mitos atau fakta? Fakta guys, jadi kalau orang kena diabetes, tapi diabetesnya nggak terkontrol, minum obat kalau ingat, kalau ada gejala baru minum obat, kalau nggak ada gejala ya makan seenaknya, obatnya nggak diminum gitu. Itu namanya diabetes tidak terkontrol. Kalau udah kena luka, diabetesnya bakalan memperparah kondisi luka tersebut. Jadi lukanya akan lama sembuhnya. Jadi misal lukanya cuma ketusuk paku, lukanya kecil deh, intinya setitik doang gitu. Tapi karena dia diabetesnya tidak terkontrol, jadinya dari yang luka setitik jadi sebelanga. Yang awalnya lukanya cuma gitu, jadinya dia jadi lebar. Kenapa? Karena kalau kita main analogi, orang yang kena diabetes itu pembuluh darahnya akan menjadi lebih kaku. Kenapa lebih kaku? Karena darah orang yang kena diabetes itu lebih kental daripada orang yang tidak kena diabetes. Misal nih, kita main logika aja. Ada 2 gelas. Satu gelas isinya air. Satunya lagi gelas air bergula. Jadi satu air biasa, satu air ada gulanya. Dua-duanya tumpah ke lantai. Kira-kira yang lebih bikin lengket, yang lebih bikin pliket, itu gelas yang isinya air doang atau yang ada gulanya? Kalau menurut Mas Bagus yang mana? Yang bikin lebih lengket? Kalau menurut saya sih udah pasti yang ada air gulanya dong dokter. Betul. Nah, di lantai aja udah lengket, apalagi di dalam pembuluh darah kita. Orang dengan gula darah yang tinggi, darahnya akan lebih kental. Nah, lebih kental ini akhirnya menyebabkan efek sampingnya diabetes yang disebut sebagai makroangiopati dan mikroangiopati. Jadi, masalahnya ada pembuluh darahnya. Karena ada luka, luka itu wajib ada yang namanya proses wound healing, proses penyembuhan luka. Yang mana penyembuhan luka membutuhkan
aliran darah karena di darah mengandung protein dan kolagen. Kalau ada gangguan pada pembuluh darah tersebut, berarti aliran darahnya terganggu, kolagennya tidak terdistribusi, proteinnya nggak sampai pada ujung proses wound healing tersebut. Jadi prosesnya akan jelek. Jadi makanya mau pakai produk kecantikan atau mau pakai produk pembersih luka yang semahal apapun, sebagus apapun, kalau gula darahnya tidak terkontrol, ya nggak bakalan sembuh. Bisa-bisa justru akan lebih parah dari luka yang sebelumnya gitu. Misalkan lukanya cuma setitik, tapi ntar bisa terjadi pembusukan, lukanya bisa menyebar, bahkan mungkin jadi satu organ gitu, itu bisa. Jadi itu jawabannya adalah kalau tidak terkontrol, lukanya akan lama sembuhnya. Jadi jawabannya adalah fakta. Oke, udah jelasin secara lengkap banget nih dari Dokter Robi. Kalau itu fakta, teman-teman. Jadi intinya tuh kalau udah tahu kita ada gejala diabetes tuh harus dikontrol ya, dokter ya. Kalau Betul. diberi obat tuh Apalagi diminum. diabetes tuh Nah, bisa sembuh loh ya. iya betul. Bisanya terkontrol. Iya. Dan kalau tidak terkontrol juga pasti mengganggu sistem fungsi tubuh tadi juga dijelaskan juga dokter ya. Oke, kita lanjut ke isu berikutnya nih dokter. Nah, ini juga banyak nih yang beredar di masyarakat nih dokter. Mitos atau fakta kalau orang penderita diabetes tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman manis sama sekali. Oke. Mitos ya, gitu. Sama kayak yang tadi nih, sama kayak yang nasi berarti ya. Bayangin aja kalau misalkan kita tidak boleh minum manis sama sekali. Bahkan ada pengobatan diabetes yang efek sampingnya menyebabkan hipoglikemia. Contohnya adalah suntik insulin atau obat-obatan golongan sulfonylurea, itu efek sampingnya dapat menyebabkan hipoglikemia. Jadi menyebabkan gula darah kita tuh turun. Justru bahaya kalau orang diabetes yang mengonsumsi obat tersebut tapi tidak mengonsumsi manis-manis. Itu justru akan lebih berbahaya lagi. Jadi tetap boleh, tetapi harus diatur kadarnya, jumlahnya, dan yang terpenting dikonsultasikan ke dokter. Gitu. Jadi jawabannya mitos. Oke, jadi itu mitos teman-teman. Jadi balik lagi nih, emang harus disesuaikan dengan diri sendiri ya, jumlahnya berapa. Emang kalau berlebihan itu nggak baik kan dokter ya? Betul, yang berlebihan itu tidak pernah baik ya. Dan yang paling utama harus konsultasikan kepada dokter. Oke. Nah, selanjutnya ke isu berikutnya nih dokter. Kalau perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil, mitos atau fakta sih? Siapa yang ngelarang perempuan buat hamil? Nggak ada kan? Jadi sebenarnya itu mitos guys. Sebagai manusia, kita tuh memiliki hak, memiliki kebebasan untuk bereproduksi dan menghasilkan keturunan. Tidak ada yang menghalang-halangi itu. Jadi kalau udah ada perempuan terdiagnosis diabetes, boleh punya anak? Boleh, asal. Ada asalnya ya. Asal seperti yang tadi kita diskusikan Mas Bagus. Jadi harus terkontrol gula darahnya. Kemudian selama kehamilan, ini kan ada obat-obatan yang aman untuk janin, ada yang aman untuk ketika menyusui nanti. Jadi itu harus dikonsultasikan juga. Jadi bukan karena aku udah minum obat A nih, yaudah deh aku lanjutin aja tanpa konsultasi dokter. Itu tidak boleh. Jadi untuk ibu hamil dengan diabetes boleh, asalkan dikonsultasikan terkait pengobatannya, terkait yang terkontrol atau tidaknya. Karena kalau tidak terkontrol, ini akan terjadi masalah besar, terutama pada saat hendak melahirkan. Jadi, pada ibu-ibu hamil dengan diabetes, itu biasanya akan menciptakan bayi raksasa, yang kita sebut sebagai makrosomia. Jadi, bayi-bayi di atas 4 kg itu biasanya dicurigai sebagai bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang terkena diabetes. Kenapa? Karena ibu yang kena diabetes, gula darahnya tinggi. Gula darah yang di ibu itu bakalan diserap sama si janinnya. Jadi janinnya tuh punya banyak makanan gara-gara gulanya terlalu tinggi. Jadi bayinya gede, nggak bisa lahir normal. Harus dilakukan operasi. Kemudian yang kedua, kan halus operasi kan ada lukanya ya kan. Lukanya ini juga kalau gula darahnya tidak terkontrol menyebabkan penyembuhan luka yang jelek. Jadi kok lukanya nggak beres-beres gitu, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, setelah bayinya lahir, antar bayinya itu bisa terkena yang namanya sindroma hipoglikemia bayi baru lahir. Jadi, karena dia udah terbiasa dengan kondisi gula darah ibu yang tinggi, jadi dia insulinnya juga ikutan tinggi. Tapi begitu dia lahir, terputus hubungan darah antara ibu dan si janin.
Sehingga pas dia lahir insulinnya tinggi, tapi gula darahnya tetap nggak ada gitu. Jadi si bayi akan merasa dalam tanda kutip kekurangan gula darah. Jadi akan ada banyak efek negatif kalau tidak terkontrol. Tapi boleh tidaknya? Boleh, asalkan terkontrol. Gitu Mas Bagus. Oke, jadi udah jelas ini Pak Brani itu adalah sebuah mitos belaka ya dokter ya. Emang intinya itu harus terkontrol aja dan sering konsultasi dengan dokter biar dikasih treatment dan pengobatan yang aman untuk Google dan busui. Oke. Nah, kita udah sampai ke isu terakhir nih dokter. Wah, kukira masih ada satu soal lagi nih. Aduh. Nah, isu terakhir juga banyak sih dibicarain di masyarakat dokter. Mitos atau fakta kalau anak dari orang tua penderita diabetes sudah pasti terkena diabetes? Belum pasti. Langsung aku jawabnya, belum pasti guys. Jadi itu tuh mitos. Meskipun kita sharing, kita memiliki genetik yang sama dengan kedua orang tua kita, bukan berarti kita udah pasti kena diabetes. Bukan. Jadi, orang tua kita punya diabetes. Kita belum tentu punya diabetes karena diabetes itu adalah kondisi multifaktorial. Jadi dia dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah genetik. Kita nggak bisa merubah genetik dong. Ya kali genetikku mau diubah sama genetiknya Presiden Joe Biden, nggak bisa. Jadi genetikku ya genetikku, gitu. Dari kedua orang tuaku. Tidak bisa kita rubah. Yang kedua, selain faktor genetik adalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, gaya hidup inilah yang bisa kita rubah. Jadi kalau kedua orang tua kita sudah tahu kalau diabetes, ya gimana caranya biar kita nggak kena diabetes dengan cara merubah gaya hidup kita. Misal nih, kita udah banyak banget ya untuk anak-anak muda zaman sekarang tuh, kanan udah jualan boba, kiri jualan es kopi, depan jualan es teh yang manis-manis banget gitu. Jadi ya kita harus bisa merubah gaya hidup tersebut dengan cara mengonsumsi makanan minuman manis yang secukupnya, olahraga minimal 30 menit dalam 5 hari selama 1 minggu, olahraga nih ya. Jadi nggak boleh mager-mageran, harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian hindari merokok. Karena ada kaitan antara merokok dengan diabetes mellitus. Jadi dengan memodifikasi gaya hidup yang sehat, kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit diabetes mellitus. Meskipun pernyataan tersebut membuat, oh iya ya bisa aja fakta. Karena kita juga sharing makanan yang sama dengan yang orang kita makan juga. Misal, orang tua kita pengennya atau sukanya makan puding yang manis. Secara otomatis, anak di rumah nggak punya pilihan lain untuk nggak makan itu. Jadi mau nggak mau harus makan juga. Jadi orang tuanya terbiasa dengan yang manis-manis, anaknya terbiasa dengan yang manis-manis karena dimasakin atau sudah, kamu harus makan ini karena nggak ada makanan lagi. Nah, itu yang harus dimodifikasi. Begitu ceritanya. Jadi itu adalah mitos. Oke, udah terjawab nih isu terakhir kalau itu adalah sebuah mitos. Jadi intinya kalau misalnya udah tahu nih orang tua kita udah terkena diabetes, jadi ya mau nggak mau kita harus merubah hidup kita nih, pola hidup kita harus healthy lifestyle, jaga pola makan, aktivitas fisik yang rutin. Oke. Nah, jadi kita udah bahas sih dokter isu-isu tentang diabetes di masyarakat ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih dokter, mungkin ada tips dan trik dari dokter untuk mencegah diabetes dari seusia muda nih dokter? Oke, jadi kalau kita pengen mencegah diabetes itu, jadi sebenarnya diabetes itu adalah preventable disease, penyakit yang bisa kita cegah. Tapi kalau kita udah kena diabetes, itu tidak bisa disembuhkan, tetapi hanya bisa dikontrol saja terkait kondisi dan kadar gula darahnya. Jadi kalau buat anak-anak muda seperti kita, yang misalkan kalau medical check up, gampang gula darahnya masih normal, gula darah acakku masih di bawah 200, atau mungkin gula darah puasa aku masih kurang dari 100 gitu. Jangan bangga dulu, karena sebenarnya penyakit diabetes itu adalah penyakit akumulasi. Jadi, ceritanya kalau kita terbiasa minum yang manis-manis dalam jumlah yang besar, pankreas kita yang menghasilkan insulin, itu juga akan menghasilkan insulin yang dalam jumlah banyak. Kita ibaratkan dengan mesin aja deh. Kalau mesinnya overwork, cepat rusak. Sama kayak insulin, sama kayak pankreas kita. Kalau pankreas kita overwork untuk menghasilkan insulin, maka pankreas kita bisa rusak. Nah, ini adalah akumulasi. Jadi mungkin tidak kelihatannya sekarang. Bisa aja kelihatannya nanti 10-20 tahun ke depan. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita yang pertama harus menjaga pola makan kita. Hindari manis-manis berlebihan, makanan manis berlebihan, yang bersoda juga dihindari. Itu
berbahaya sekali ya. Apalagi kalau kita mau membeli suatu makanan kemasan, jangan lupa dicek kandungan gulanya berapa. Tapi bukan berarti kita anti gula, boleh tapi tetap harus terukur. Kemudian yang kedua, sama nih, harus melakukan aktivitas fisik. Mau seberapa bagus kita makanannya, mau seberapa sehat makanan kita, kalau kita pola hidupnya adalah sedentary lifestyle, yang cuma makan, nyemil, tidur, main HP doang, nggak ada kegiatan lain, ya aktivitas kita tidak akan membakar kalori yang masuk ke dalam tubuh gitu. Padahal kita harus membakar kalori tersebut untuk memaintain berat badan kita. Karena ada hubungannya nih antara obesitas, sedentary lifestyle, dengan diabetes mellitus. Karena kalau kita obesitas, kalau kita BMI-nya di atas rata-rata, itu bisa meningkatkan resistensi insulin. Jadi makanya untuk pasien-pasien yang prediabetes, itu sarannya adalah untuk modifikasi lifestyle dan penurunan berat badan atau diet. Dietnya tetapi yang terukur ya, yang terpola, bukan yang pakai obat-obatan yang jualan bebas di Instagram yang bisa nurunin 10 kilo dalam dalam sebulan gitu. Enggak ya, enggak kayak gitu. Jadi ada tujuannya. Jadi harus menurunkan berat badan untuk meningkatkan sensitivitas dari insulin tadi. Kemudian dari makanan nggak boleh, pola hidup juga nggak boleh, dan yang ketiga harus tetap berpikir positif dong tentunya. Jadi kalau misalkan kita pikirannya negatif, kita tidak bisa memikirkan hal-hal yang positif, kita tidak bahagia, kita cemburu terus, semua penyakit bakalan datang. Karena kan kita apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirannya negatif, ya negatif terus. Maka kita pikirannya harus ceria, harus senang. Jadi biar tubuh kita juga ikutan senang. Jadi bisa terhindar dari segala macam penyakit. Begitu kalau tips dan trik dari aku. Dan yang terakhir, tambahin lagi nih ya, panjang ceritanya. Jangan lupa untuk selalu medical check up, cek rutin. Jadi jangan kelewatan, apalagi untuk mahasiswa kedokteran ya, kayak teman-teman yang ada di sini harus cek rutin juga, setidaknya minimal sebulan sekali atau 3 bulan sekali lah ya, untuk mengetahui kondisi tubuh kita seperti apa. Jadi kalau udah kedeteksi, bakalan lebih cepat tertangani. Gitu. Oke, nambah insight baru nih teman-teman dari Dokter Robi ya. Jadi itu sebagai generasi muda tuh udah harus paham nih ya, kalau biar mencegah diabetes itu harus pertama tadi jaga pola makan, terus menjaga konsumsi makanan minuman manis tadi ya dokter ya, kemudian aktivitas fisik itu udah pasti wajib ya dokter ya, gak boleh mager, kemudian harus rajin medical check up juga ya dokter. Betul. Sama jangan merokok juga ya. Nah, gitu. Kata indikasinya kalau merokok juga bisa menyebabkan diabetes mellitus ya dokter. Bukan menyebabkan ya, tapi memperparah kondisinya. Gitu. Oke. Nah, jadi itu tadi diskusi singkat ya dong mengenai mitos dan fakta seputar diabetes. Nah, jadi teman-teman ternyata masih banyak juga sih mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai diabetes ya. Nah, harapannya dari podcast ini teman-teman bisa jadi pelopor nih, bisa jadi agen penangkal mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Nah, oke, sekian episode Mifasol pada kali ini. Terima kasih sudah bersama kita, Dr. Robi Azhari. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton podcast ini. Oke, jadi teman-teman, terima kasih juga sebagai dokter sudah menonton podcast ini. Stay connected with us. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you, Re.